Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Faryanti dengan Stambuk N1A1 20052, jurusan Antropologi Sosial kelas B, dengan mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Di sini saya akan membawakan atau mencoba menjelaskan atau sedikit memaparkan tentang sistem sosial, yang dimana pengertian sistem sosial itu sendiri adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian komponen-komponen dan proses-proses yang meliputi aturan-aturan tata hubungan yang dapat dikendalikan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, sistem yaitu himpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan keseluruhan. Jadi sistem yaitu ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat sebagai suatu sistem, artinya kehidupan bersama dalam masyarakat harus dilihat sebagai suatu keseluruhan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam satu kesatuan. Menurut Talcott Parsons, masyarakat sebagai suatu sistem yaitu kehidupan sosial harus dipandang sebagai sebuah sistem. Komponen sistem sosial. Komponen sistem sosial sendiri di sini memiliki arti atau memiliki penjelasan tersendiri, yaitu peran sosial. Artinya, tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang. Yang memegang peran sosial itu adalah manusia yang menjadi anggota masyarakat. Sebagai komponen dari sistem sosial masyarakat, peran-peran sosial itu tergantung untuk membentuk suatu kesatuan hidup bermasyarakat. Pendekatan teoristik, teori struktural dan fungsional. Yang pertama yaitu masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan yang menjadi panutannya. Yang kedua, kesepakatan tersebut menjadi general agreements yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan para anggotanya. Yang ketiga, masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Teori konflik dialektika memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor apa Indonesia yang majemuk bisa hidup damai dan berdampingan pada saat yang sama. Kemajemukan tersebut sekaligus berpotensi menimbulkan konflik dan penyebabnya. Di sini masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena kemajemukan suku bangsa, ras, agama, dan etnis. Faktor yang menimbulkan konflik yaitu yang pertama, faktor sejarah Indonesia, pengaruh kebudayaan asing, faktor geografi, fisik dan geologi, dan iklim. Adapun saya akan sedikit bercerita tentang kunjungan saya di kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Pada saat itu tanggal 26 Maret 2021 pada hari Jumat, tepatnya pukul 13.31, saya bersama teman-teman saya beramai-ramai bergerombol dari jurusan Antropologi Sosial menuju ke gedung DPRD Kota Kendari. Dengan ini kami melaksanakan kegiatan yaitu PKL dalam waktu 1 hari.
Di sini kami sangat senang sekali karena baru pertama kali kami menginjakan kaki di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Dan di sini kami pun langsung berbondong-bondong mengelilingi kantor DPRD yang megah ini. Di sisi lain, sambil menunggu teman-teman yang lain, kami berbincang bersama dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang memberikan arahan atau yang menunjukkan atau memperkenalkan bagian-bagian dari kantor DPRD walaupun hanya sedikit. Tidak menunggu waktu lama, teman-teman kami pun sudah berada di tempat dan kami pun langsung menuju ke ruangan anggota DPRD. Rangkaian kegiatan yang pertama dibuka oleh Ketua DPRD sendiri yang bernama Bapak Haji Suban SP. Beliau menyampaikan tugas dan wewenang anggota DPRD Kota Kendari. Sembari mendengarkan, kami disajikan sedikit jajanan atau sedikit cemilan, dan di sisi lain kami mempersiapkan pertanyaan mengenai pasal-pasal perundang-undangan yang diberikan oleh dosen kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Ketua DPRD menerangkan bahwa jumlah anggota DPRD beranggotakan 30 orang, di mana Partai PKS berjumlah 7 orang, Partai Golkar 5 orang, PDIP 5 orang, PAN 5 orang, Gerindra 4 orang, Perindo 2 orang, Demokrat 2 orang, dan Partai PKB 1 orang. Selain fungsi DPRD sebagai perwakilan suara rakyat, DPRD juga ini menjadi lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas legislasi atau persetujuan terhadap aturan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Tugas DPRD tersebut membuatnya memiliki legislatif, membentuk peraturan daerah bersama badan eksekutif, memberikan persetujuan rancangan anggaran dan peraturan, memberikan pendapat, hingga pengawasan kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruang lingkup daerah. Untuk mendapatkan informasi lainnya terkait DPRD ini atau menyuarakan keluhan dan pendapat, kita bisa langsung berkunjung ke DPRD terdekat. Informasi umum ini juga bisa diperoleh dengan cara mengakses website DPRD secara online. Adapun fungsi legislatif ada 3, yaitu yang pertama membuat peraturan perundang-undangan, mengawasi pemerintahan, dan budgeting atau anggaran. Adapun kelengkapan DPRD yang pertama yaitu pimpinan DPRD, yang kedua komisi-komisi, ketiga badan kehormatan, keempat badan pembentukan peraturan daerah, kelima badan anggaran, dan keenam badan musyawarah. Umumnya di sini memiliki 3 komisi. Yang komisi pertama yaitu membidangi pemerintahan, yang komisi kedua membidangi keuangan, dan yang ketiga membidangi kepegawaian atau aspirasi umum, proyek, PU, PDDKN, dan lain-lain. Ada beberapa peraturan yang diberlakukan di Kota Kendari, yaitu yang pertama Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dengan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota Kendari, sedikit memutuskan dan menetapkan peraturan daerah tentang etika berbusana, seperti pada pasal 2 tentang etika berbusana. Dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari sebagai peradaban yang berakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat Kota Kendari. Selanjutnya yang terakhir, setelah kami melakukan sesi tanya jawab, kami pun diajak berkeliling lingkungan kantor DPRD
di mana kami diperkenalkan ruangan khusus, yaitu ruangan paripurna, di mana di dalam ruangan tersebut tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Setelah itu, kami melakukan sesi foto bersama Ketua DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berikut dokumentasi hasil PKL selama 1 hari di kantor DPRD yang akan saya tampilkan di akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.